Hari ini kita masaknya yang seger, gurih, hangat, yaitu masak ayam dimasak kari. Ini rasanya memang benar-benar enak, menggiurkan, tidak terlalu pedas karena kami tidak memakai cabai yang banyak ya. Tapi ini anak-anak pun bisa ikut makan ini ayam masak karinya. Menggiurkan banget ya warnanya, tampilannya. Gimana cara kami mengolahnya? Ikutin yuk. Nah, ini ayamnya udah kita rebus sebelumnya ya. Ini ayam ada 1 kilo. Ini udah kita bersihkan dan udah kita rebus untuk memudahkan kita nanti mengolahnya. Lanjut, ini ada bumbu yang harus kita haluskan ya. Ini ada kemiri, jahe, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai merah. Dan nanti ini langsung kita haluskan dengan ini ya, dengan jintan, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga. Ini semua nanti kita haluskan bersama dengan bumbu yang ini tadi ya. Sebentar ya. Nah, ini bumbunya udah kita haluskan ya. Kita taruh dulu di alat masak kita, apa saja, mau panci, mau wajan, mau pan. Nah, ini kita keringkan dulu ya bumbunya, kadar airnya kita keringkan dulu karena tadi kan kita saya menggunakan blender waktu menghaluskannya ya. Jadi saya blend, otomatis saya menambah air. Tapi kalau yang diulek nggak usah dihaluskan. Ini tadi karena saya blend, jadi saya maksud saya kalau yang diulek tidak usah dikeringkan, bisa langsung ditumis. Tapi karena saya tadi ini saya blend, jadi saya harus mengurangi kadar airnya dulu. Kalau sudah seperti ini kan sudah hampir tidak ada airnya ya, sudah kurang sekali airnya. Ini kita bisa tambahkan minyak goreng untuk proses berikutnya menumis bumbunya ya. Kita tambahkan minyak goreng secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan jumlah bumbu yang kita haluskan. Kita tumis-tumis. Ini kita tumis sampai dia matang. Kemudian kita punya bumbu pengharum. Ini ada daun pandan, serai yang sudah dikeprek, lengkuas yang sudah dikeprek, dan ini daun kari. Kita masukkan semua ya. Juga ada ini ada merica dan ketumbar bubuk. Kalau merica ini bagi yang kurang suka pedas, nggak usah ditambah merica karena rempah kering tadi juga udah menambah hangat ya, menambah panas. Cukup dengan cabai aja. Nah, ini udah seperti ini. Kita masak dulu sampai benar-benar halus. Bumbunya udah mateng, udah harum. Ini bisa kita beri air untuk kuahnya. Oke, biarkan dulu ya sampai mendidih. Kuahnya dengan bumbu dengan airnya sudah menyatu, nanti udah mendidih baru kita lanjutkan. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini bumbunya sudah mendidih dan ini udah matang bumbunya ya. Udah matang. Ini kita saatnya masukkan ayam yang udah kita rebus tadi ya. Ini kita masukkan ayamnya. Semua. Ini ayamnya karena udah matang, makanya tadi bumbunya dibikin sampai benar-benar tanak.
baru ayamnya dimasukkan. Oke. Kemudian masukkan, ini ada air asam jawa ya, maksudnya asam jawa yang direndam. Ini langsung kita bisa masukkan air asam jawa. Karena tadi kan semua udah matang nih. Ayam udah matang, bumbunya tadi udah kita tumis matang. Nah, bisa kita masukkan air asam. Selanjutnya ini ada gula, garam, dan penyedap. Semuanya masuk. Dan ini kita tunggu sebentar sampai dia mendidih lagi ya. Ini nggak lama, sebentar juga udah mendidih lagi. Kita tunggu. Nah, ini udah mendidih ya. Udah mendidih. Udah kelihatan bumbunya tuh udah enak banget ini. Sudah merah. Dan ini karena ayamnya tadi udah direbus, udah matang. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan santan. Nah, ini santannya kami tadi dari santan instan yang dicairkan ya, untuk memudahkan aja, memudahkan dia larut. Jadi saya cairkan dulu santannya supaya mudah larut ke dalam masakan kita. Kita tunggu sampai santannya ini dengan bumbu-bumbunya menyatu. Oke. Kalau santannya udah masuk, ini harus rajin-rajin diaduk-aduk ya. Tapi sebenarnya sih kalau santannya santan instan yang kita pakai, ini enggak terlalu peka juga dengan ini ya, agak lebih berani kalau kita tinggalkan kalau kita memakai santan instan dibandingkan kalau kita memakai santan segar. Kalau memakai santan segar kan ini mudah pecah santan ya, terpisah santan dari air. Tapi kalau santan instan itu lebih bisa cepat menyatu. Jadi kalaupun kita tidak terlalu rajin mengaduknya, insya Allah masih aman. Ini kebetulan karena memang saya lebih senang dia bersatu, lebih senang dia nyampur, jadi saya agak rajin ngaduknya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan udah kelihatannya minyaknya udah menggenang, udah cantik gitu, dan warnanya juga sudah bagus. Di samping itu memang ayamnya juga tadi karena udah kita rebus, jadi insya Allah udah matang, bumbunya juga udah ditumis. Jadi ini insya Allah masakan kita udah matang. Tadi udah kami icipin, alhamdulillah ini rasanya enak banget. Tidak terlalu pedas, tapi rasa rempahnya terasa. Ini udah selesai, masakan kita udah bisa kita nikmatin. Hidangan kita hari ini ayam masak kari. Buatnya gampang dengan proses yang simple. Dicoba ya. Terima kasih.